Tu'ani walau ayah. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak? Baik. Alhamdulillah. Kemana aja, Mek? Ada aja Kak. Duh, Sehat tapi. sehat alhamdulillah. Gas nyender. Nah, lu Aduh. kemana aja Kak? Sehari-hari Kak? Ada. Ada aja. Kemana-mana aja sekarang mah ini aja lah. Jualan aja di rumah. Ini orang jualan ya? Jualan kurma. Nama itu apa namanya? Buhur. Oh, buhur. Baca-baca aja nih. Baca-baca. Baca-baca tentang apa itu? Fadilah sholat. Sekarang lagi dalamin fadilah sholat. Sama kisah-kisah sahabat aja. Belajar ya. Belajar. Siapa tahu kan ada yang dekat dengan kehidupan kita. Kalau misalkan kita ngadapin suatu masalah itu kita harusnya kayak gimana. Kalau secara kehidupan zaman dulu, zaman para sahabat. Kamu sekarang agak cerah nih kamu. Wah, benar Kak. Benar biasa aja nih. Kenapa tuh? Ya, Lebih berseri-seri gitu. Kalau kemarin-kemarin kan agak kusut, agak kusem. Kalau sekarang tuh cerah nih. alhamdulillah Kak. Kalau Faktor, gue tahu nih. Salah satunya berarti faktor rajin wudhu. Ya, bisa lah Kak. Bisa juga itu Kak. Soalnya kan kemarin mungkin merasa apa ya? Ya kalau kita jauh dari Allah gitu. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak masalah kalau jauh itu. Kalau enggak, ya gimana ya jelasannya? ya intinya kan sekarang kita sedang proses belajar untuk menuju ke arah yang lebih baik. Salah satunya kan kemarin kita kan target sholat tepat waktu, terus challenge sholatnya 5 waktu nggak kelewat. Alhamdulillah mungkin dari situ. Iya, selain itulah. Ya, rajin-rajin wudhu, salah sholat. Jadi masalah-masalah sedikit-sedikit ada yang bantu sama Allah gitu. Kalau kita kan kemarin ya cuman kalau ada masalah larinya kan yang lain-lain. Ada teman yang ngasih tahu berbanyak sholat, wudhu, masalah khususnya yang bantu sama Allah. Nah, alhamdulillah. Gitu. Ngomong-ngomong ini kopi siapa nih? Hitam boleh? Apa? Hajar. Bikin lagi Dari pagi belum ngopi Kak, aduh. Yang ada, tapi udah agak dingin. Ya nggak apa-apa. Soalnya pas mau baca. Nih rok lu juga? Bisa. Nggak apa-apa ya. Ntar gue ganti lah. Santai. Mau ke warung nggak keburu nih. Selagi ada, jadi manfaatkannya kan yang penting kita berbagi. Oh iya. Berbagi rezeki meskipun sedikit tapi kan barokah. Ya, yang penting barokahnya itu Kak. Betul. Jadi sekarang kayak misalkan kita punya duit juta-juta, penghasilan juta-juta, tapi nggak dibarengin sama barokah, pusing. Oh, betul Kak. Karena kita juga dianjurkan perlu banyak sedekah. Iya. Salah satu bentuk sedekah itu kan nggak perlu yang mahal, semampunya kita. Karena Islam itu tidak memberatkan, tapi meringankan dan bahkan mempermudah. Contohnya gini, kita pengen bersedekah, tapi nggak punya uang, adanya barang, atau punyanya makanan. Ya udah kita kasih aja itu makanan. Itu juga salah satu bentuk sedekah. Betul. Jadi nggak harus berbentuk uang ya? Nggak harus berbentuk uang. Oh iya. Karena yang namanya materi itu nggak cuma uang, ilmu juga rezeki. Gitu. Makanan rezeki, minuman rezeki. Terus misalkan kita punya barang
pakaian, tas, atau misalkan dompet, sepatu udah nggak kepake, bisa kita kasih ke orang, itu juga salah satu bentuk sedekah. Jadi biar bermanfaat juga ya. Iya. Jadi nggak mubazir kalau bahasanya. Apalagi kalau misalkan dikasihnya, kayak misalkan baju koko udah lama nih nggak dipakai, atau misalkan nggak muat di kita, dikasihlah ke orang. Terus sama dia dipakai buat beribadah. Nah pahalanya juga ngalir lagi. Kebagian juga ya. Iya. Nah tadi itu gue lagi belajar. Tentang apa dong? Belajar apa dong? Ingat ada salah satu ayat tentang penciptaan manusia dan jin. Di suratnya apa ya? Bentar ya, gue cari lagi, tadi lupa. Oh, ini Az-Zariyat 56. Dari suratnya Zariyat, ayatnya ayat 56. Yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya atau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, secara harfiah mungkin ya, minimal kan tafsiran. Itu kan terjemahannya seperti itu. Ketika kita tafsirkan lagi, kita juga bukan ahli tafsir nih, tapi ya belajar mencoba menafsirkan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, fungsi beribadah di sini apa sih? Kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu juga bentuk beribadah adalah menjalankan syariat yang sudah ditunjukkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baik itu dalam sholatnya, ya, zakat, puasa, naik haji, ya. Nah seperti itu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun banyak hal-hal yang bisa menjadi ladang ibadah. Contohnya kayak tadi, berbagi itu sedekah. Karena yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari itu ya bentuknya itu. Kita bersedekah lewat apa? Ilmu, misalkan kita bisa bersedekah dengan ilmu dalam bidang saling mengingatkan. Atau ada juga salah satu hadis yang bunyinya fastabiqul khairat, atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kita bisa juga mengamalkan itu sambil mengingatkan. Kita boleh iri sama orang dalam artian irinya dalam hal kebaikan. Iya. Jangan iri dalam hal. Jangan iri karena orang punya mobil, kita ini pengen punya mobil juga. Ada itu mah nggak boleh. Iya. Kita syukurin aja sudah. Kita syukurin aja apa yang kita punya. Alhamdulillah masih punya kaki, masih punya tangan, punya pikiran. Masih sehat lah. Sehat. Materi mah bisa dicari kok. Yang penting kita perbanyak bersyukur, perbanyak istighfar, ingat sama Allah, menjalankan kewajiban kita. Itu salah satunya yang tadi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, itu kan kayak Maggie sekarang mukanya tambah cerah. Ya, Luar biasa. alhamdulillah. Luar biasa. Salah satu faktornya kan dari wudhu, kita berarti wajah yang cerah itu menampilkan hati yang cerah juga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, Amin. di dalam perintah Allah, dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan juga senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin. Betul. Jadi gimana? Kerjaan sekarang lancar? Kerjaan alhamdulillah. Semua ini kebagian hari libur aja ini. Lagi libur ya. Kesal-kesal di rumah lah. Main sini. Iyalah. Dan juga salah satu juga yang dianjurkan sama Rasulullah itu silaturahmi.
yang artinya menjalin hubungan, menjaga hubungan antar sesama manusia. Nah, nantinya ada hablum minanas, hubungan antar sesama manusia. Banyak lagi lah di dalamnya. Gitu. Yang paling penting mah itu aja dulu, kita belajar yang kecil-kecil dulu, yang dekat-dekat sama kehidupan sehari-hari. Kita sedekah, kalau kitanya ikhlas, insya Allah bakal jadi ladang pahala juga buat kita. Iya betul. Karena yang tadi ayat Yang mana? menolak jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tadi bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sehingga di situ sudah jelas kita dianjurkan untuk mengingat dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Jadi kita dianjurkan untuk ingat terus sama Allah bahwa kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nah, itu fungsinya kita harus ingat untuk apa kita diciptakan. Untuk beribadah kepadanya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan atau di bidang pekerjaan ada yang namanya hak dan kewajiban. Betul ya? Iya betul. Haknya kita apa, Mas? Kalau di bidang kerja? Kerja. Haknya gaji. Kewajibannya apa? Kerja. Kalau kita nggak kerja, digaji apa enggak? Enggak. Digaji dong. Nah, begitupun dengan hubungan kita sama Allah, logiknya seperti itu aja. Ketika kita meminta hak terus, kita meminta terus kepada Allah, meminta tanpa melaksanakan kewajiban, kira-kira bakal dikasih apa enggak? Enggak lah. Nah, betul. Makanya kita harus balancing juga. Jadi sebelum kita meminta, kita harus juga melaksanakan kewajiban kita. Apa ada kewajiban? keinginannya minta-minta sama Allah, tapi kita nggak menjalankan sholat, gitu. Ya gimana mau dikasih ya? Jadi kita juga harus seimbang, harus melaksanakan kewajibannya juga, yakni menjalankan perintahnya sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangannya. Udah segitu aja sebenarnya. Meskipun ya kalau mau dibedah banyak lagi, cuman ini kan kita berbicara dasarnya. Iya. Ya. Hanya mah ada kita mah di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, saling mengingatkan lagi, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, mungkin begitu aja dulu. Demikian. Iyalah, segitu juga dapat ilmu lah gak? Sharing. Nanti kita bahas-bahas yang lain lagi. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.